Podcastnya ekstrim ini. Pinggirnya truk langsung. Rahasianya nanam di pinggir jalan. Pelan-pelan. Kalau tiap galon itu menghasilkan 3 on. Setiap galon ini, setiap galon ini menghasilkan 3 on apa? 3 on gabah. Jadi ini teknologi tanam padi hanya pakai galon. Ini galon bekas air minum dan diisi tanah oleh mbahnya. Dan yang saya heran ini murni organik. Baik pupuk padat tadi buat media ataupun pupuk ini cair. Yang tadi udah disebutin itu komposisinya. Ini bisa jadi anakannya kayak gini banyaknya dan besar-besar. Tanam benih langsung ya. Iya. Tanam dari benih biji nih teman-teman. Ini 1 dok nih. Ini malah satu nih, lihat. Biji. Nih bisa dilihat nih. Ini 1 biji bisa sampai kayak gini. 1 biji gabah, 1 bulir gabah kayak gini ditanam jadi segini. Anakannya saya hitung ya Mbah. Jadi ini pinten. Ini saya pengen bandingin sama yang sawah-sawah teknis nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 teman-teman. Dari benih saja 1 bulir bisa menghasilkan 37. Oh, jadi ini emang membanggakan malah sahabat tani. Walaupun ini memang di pinggir jalan, tapi daripada pinggir jalan nggak ditanemin, nggak dikasih sesuatu malah rumput liar yang tumbuh, ditanemin galon kayak gini ternyata bisa menghasilkan. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, saya siang ini lagi ada di pinggir jalan dan saya ini kagum banget terhadap apa yang ada di daerah Gemek Sekti ini tepatnya. Gemek Sekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Mohon maaf kalau suaranya mungkin noise-nya banyak karena memang ini di pinggir jalan. Podcastnya ekstrim ini, pinggirnya truk langsung. Sebelumnya kenalin ini, yang punya tanaman ini cukup bagus di pinggir jalan kayak gini. Saya mau tanya-tanya biar sahabat tani tahu rahasianya nanam di pinggir jalan. Tepangaken Rin, namanya siapa Mbah? Dikenalkan ke sana Mbah. Namanya saya Mbah Rojikin. Mbah Rojikin. Asli mana ini desanya? Asli Tanuraksan Gemek Sekti, RT 1 RW 1 Gemek Sekti Kebumen. Tanuraksan Gemek Sekti RT 1 RW 1 Kebumen. Ini tepatnya di Jalan Karangsambung ya Mbah? Jalan Karangsambung. Kilometer berapa kalau dari Pasar Mertokondo ini Mbah? Kilometer 2. Kilometer 2 dari Pasar Mertokondo ke arah Karangsambung. Teman-teman kalau lewat jalan ini, jalan lintas pokok Karangsambung, pasti ngelihat di kanan jalan, di antara sungai dan jalan ada tanaman padi yang ini nggak masuk akal ini. Saya aja masih terheran-heran dan saya pengen tahu Mbah, kenapa bisa sukses kayak gini. Dan lebih mengherankan lagi sahabat tani, katanya Mbah Rojikin ini murni organik Mbah. Murni organik. Saya dulunya nyoba 5 galon, tapi alhamdulillah sukses. Nggak. Jadi saya itu beli galon ya sekitar sekarang 250 galon. Ya, sambil jalan ke sana ya Mbah, kita lihat Mbah. Ayo kameramen, pelan-pelan. Kalau tiap galon itu menghasilkan 3 on. Setiap galon ini, setiap galon ini menghasilkan 3 on apa? 3 on gabah. Oh ini nanti kalau ditimbang, dipanen jadi 3 on gabah. 3 on, iya. Gabah atau padi beras? Gabah. Ya gabah masih basah. Masih basah, gabah masih basah. Ntar setelah ya tinggal berarti 1 galon 3 on. Kalau sekilo berarti sekitar 3-4 galon ya. Iya. Dapat gabah sekilo. Ini bisa di zoom ke sini. Hati-hati Mbak kameramen. Kita lihat ininya ya, apanya? Galonnya ini teman-teman. Kalau yang ini ya bagus. Jadi ini teknologi tanam padi hanya pakai galon. Ini galon bekas air minum dan diisi tanah oleh mbahnya. Dan yang saya heran ini murni organik. Jadi teman-teman yang ngatain katanya organik itu nggak bisa panen, apalagi hanya dengan pot. Buktinya ini sekarang. Niki ceritanya pripun Mbah? Awalnya nanam itu jenengan gimana tekniknya? Cara nanamnya gimana? Pakainya apa aja? Yang penting itu media tanamnya sambil yang lihat bagus. ke kamera sana Mbak. Nah, media tanamnya yang bagus. Ya. Nah, nanti bibitnya yang bagus, pengairan dan pengendalian hama. Ini media tanamnya kan cuma pakai galon, Mbak. Iya.
Galonnya itu diisi apa medianya kok bisa sesubur ini? Ya medianya itu buat sendiri. Buat sendiri. Campurannya nopo boleh dikasih Campurannya tahu? kotoran hewan, sama ada bekatul, lah ada kapur dolomit, dan ada E4. E4-nya buat sendiri. Nah tuh dia, E4-nya pun buat sendiri. Iya. Ini ya Mbah? Heeh. Ini E4-nya. Heeh. Terus itu aja, campurannya itu? Nah, dari campurannya susu, gula jawa, terasi, telur, dan yakul difermentasi setengah bulan. E4-nya, ininya, cairan Iya. ininya. Ini berarti jamunya inilah ya, cairannya, popok cairnya ini. Terus tadi padatnya ada bekatul, ada tanah, kotoran hewan, kotoran hewan, arang sekam, dicampur jadi satu. Iya, jadi satu. Tanahnya berapa persen itu masing-masing? Kalau ditanam ini ya tanahnya satu karung itu satu ember besar, Mas. Satu karung tanah, satu ember besar Iya. pupuk. Iya, karung itu yang paling-paling 15 kilo. 15 kilo. Itu pupuknya atau tanahnya? Itu tanah udah campur sama itu pupuk. Oh, tanah sudah campur sama pupuk. Iya. Itu dimasukkan ke dalam galon kayak Dalam gini. galon ya. Yuk sambil jalan aja. Nih teman-teman, kita lihat ini dari sana aja kalau nggak kameramennya, biar sambil jalan kita, biar kelihatan kita sambil jalan paling mundur nanti ya Mbak kameramen sewu nih. Nah ini kan kelihatan nih, kita sambil jalan Mbak, sambil saya nanya-nanya. Ini jenengan punya ide kayak gini, nanam kayak gini pertamanya karena apa Mbak? Ya karena itu saya buat pupuk organik. Iya. Tapi ini saya nanam ini buat promosi. Oh, ini emang sengaja ditanam di pinggir jalan raya kayak gini biar banyak orang lihat karena promosi ini. Promosi pupuk buatan jenengan. Baik pupuk padat tadi buat media ataupun pupuk ini cair. Yang tadi udah disebutin itu komposisinya. Kalau mau belajar boleh Mbak kesini Mbak, orang Mbak. Bisa. Kalau mau beli juga boleh. Ya beli. Oh ini mau beli juga boleh. Ini memang belum ada kemasan kemasan khususnya ya Mbak. Iya. Tapi ini udah terbukti. Teman-teman bisa melihat apa yang kita jalan di pinggir jalan ini hanya dengan galon saja dia bisa tumbuh subur dan bisa panen. Gabahnya bisa sampai berapa on tadi? 3 on. 3 on per galon kayak gini. Dan ini bisa sampai besar kayak gini ya Mbak. Iya. Niki tanamnya tekniknya satu benih atau berapa Mbak? Satu galon itu, satu bibit. Yang 2 ada, yang 1 ada. Yang 2 ada, yang 1 ada. Kebanyakan 2. Kebanyakan 2. Ini bisa jadi anakannya kayak gini banyaknya dan besar-besar. Niki airnya Mbak, ini tekniknya Mbak. Ini tadi media tadi ya, media tadi kan ditanam, ditaruh di sini, kemudian dikasih air dulu atau direndam atau gimana sebelum ditanam? Ya sebelum ditanam itu direndam 3 hari lah. Tanah medianya itu direndam 3 hari. Iya. Setelah itu baru ditanam bibit. Iya. Bibitnya masih kecil. Apa Umur benih bisa, bibit bisa. Nah, niki jenengan pakai bibit. Berarti Benih. umur Kalau sana benih, kalau sini bibit. Oh, kalau ini bibit. Nanti kita lihat yang benih. Benih berarti tabur langsung. Iya, 1, 2 biji gabah. Nanti tumbuh. Setelah direndam 3 kali. 3 hari. 3 hari. Dan airnya ini disatin atau enggak kalau pas mau tanam? Berarti kondisi air macak-macak gitu ya? Coro Jawa niku jemek-jemek kayak. Jemek-jemek baru ditanam. Saat ditanam itu posisi air jemek-jemek. Dan nanti perawatannya Mbah setelah ditumbuh kan ya, si benih itu tumbuh jadi gabah. Terus nanti perlu ada apa namanya, kalau perawatan di padi sawah kan biasanya Diwatun. ada waton, Ya, enggak. ada pemupukan. Itu gimana ngerawatnya Mbah? Kalau sudah umur 1 minggu, Ya. saya pupuk cair ini. Oh, jadi setelah seminggu tanam, Iya. dipupuknya pakai disemprot atau diapain? Ya disemprot bisa, ditabur bisa. Dikocor. Iya dikotor. Di luar penyiraman ditambahin ini gitu ya. Oke, sambil jalan kita lihat yang tabela teman-teman. Kita lihat yang tabel. Ini yang tanam benih langsung ya. Iya. Tanam dari benih biji nih teman-teman. Ini 1 dok nih. Ini malah satu nih lihat. Biji. Nih bisa dilihat nih. Ini 1 biji bisa sampai kayak gini. 1 biji Satu gabah
satu bulir gabah kayak gini ditanam jadi segini. Nah. Anakannya saya hitung ya Mbah. Jadi ini pinten. Ini saya pengen bandingin sama yang sawah-sawah teknis nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, teman 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 teman-teman. Dari benih saja satu bulir bisa menghasilkan 37 rumpun. Anakannya 37. Apalagi bibit yang bagus. Ini udah temurun caranya udah. Oh, ini turunan. Jadi bukan berlebar langsung ditanam. Enggak. Jenisnya apa ini, Mbah? Ini 01. 01. Dan ini dari benih bisa menghasilkan kayak gini. Ini sampai sana dari benih semua ini. Iya. Lanjut tadi Mbak, perawatannya Mbak setelah ditanam seminggu dikasih ini baik dikocor ataupun disiram ya. Iya. Nanti setelah disiram atau dikocor seminggu, nanti berapa hari kemudian lagi dipupuk lagi atau dikasih apa Mbak? Kalau bagusnya 1 minggu sekali. Oh, bagusnya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali dikocor apa disemprot kali ini? Semprot. Enggak disiramkan di sini enggak? Disiramkan ya bisa, disemprot bisa. Oh, disiramkan dan disemprot lebih bagus. Pakai ini. Iya. Dosisnya pinten Mbak? 1 galon berapa ini? 1 galon itu kalau disemprot langsung, enggak dicampur. Oh, kalau disemprot nggak pakai campuran air? Enggak. Ini langsung disemprot di daunnya. Kalau disiramin? Disiramin, lah 1 ini itu 1 ember bisa. Oh, 1 ini 1 ember. Ember besar. Oh, terus untuk ngocor ini, untuk mengairi ini? Iya, Pak. Tapi Seminggu kan sekali itu? 1 gayung itu kan bisa 5 galon. Oh, gitu. Ini jadi 1 ember besar. Nanti tiap 1 gayung itu bisa 5 rumpun, 5 galon ini ya? Iya. Ini saya masih nggak percaya Mbak kalau ini nggak dipupuk kimia. Saya tuh ini beneran nggak pakai urea apa NPK mboten? Enggak. Paling-paling saya yang enggak bohong ya. Hah? Campur sedikit. Ada sedikit. Sedikit. Di Ya. mananya? Di usia berapanya, Mbah? Enggak, jadi istilahnya sudah lewat sini. Oh, di sini. Di pupuk cair. Di pupuk cairnya saat mau mupuk. Iya. Enggak, kalau saya buat itu pupuk cair Hah? 1 galon itu paling ureanya ya sekitar setengah on. 1 galon Besar gede, itu, galon Mbak. ini kan Iya, ya, iya. galon ini ya. Ureanya setengah on. Iya. Lah NPK-nya ya enggak? enggak Enggak. pakai Posca. Oh iya, Posca Poskanya setengah on. Iya. Ditaruh di dalam galon itu, Iya. cairan galon itu. Dicampur sama itu fermentasi itu ya. Fermentasi yang tadi disebutin itu ya. Nah, ini yang untuk bahan untuk nyiram mupuk dan segala macam pakai ini. Makanya bisa rampio-rampio gini teman-teman. Ini berapa hari lagi panen kira-kira Mbah? Ya, seminggu lagi. Seminggu lagi panen. Jenengan kalau sepanjang jalan ini berapa meter ini sawahnya jenengan di pinggir jalan dapat berapa ini Mbah? 1 kintal bisa. 1 kintal. Iya. Panen di pinggir jalan. Wah, hanya dengan kayak gini ya. Ini tanah pinggir jalan loh sahabat tani. Tanah di pinggir jalan, di sebelah sininya sungai, sebelah sininya jalan raya. Ditanemin aja bisa sampai dapat sawah padi 1 kintal. Tapi ini nggak apa-apa Mbak sama warga di sini. Enggak. Malah seneng ya karena didukung. malah didukung ya. Malah didukung ada tanaman padi di pinggir jalan kayak Ya, gini. memang dari PUJT ya juga itu senang ya. Bupati ya, Ibu Bupati begini ini. Ibu Bupati pernah Ya, lewat sini. sering lewat sini. Sering lewat sini ngelihat tanaman ini ya. Saya kenal lah, itu kan wakilnya itu masih saudara sama Sambil saya. lihat sana Mbak, Pak Zeni Miftah Ya, berarti ya. enggak. Oh, Asli masih Tanuraksan. oh masih saudara. Enggak, ibune Pak Zaini itu asli Asli Gemetek. sini. Oh, jadi ini emang membanggakan malah sahabat tani. Walaupun ini memang di pinggir jalan, tapi daripada pinggir jalan nggak ditanemin, nggak dikasih sesuatu malah rumput liar yang tumbuh, ditanemin galon kayak gini ternyata bisa menghasilkan.
Dan ini untuk pemandangan apa jalan itu enak banget. Kalian kalau lewat sini pasti tertarik untuk berhenti mesti. Nah ini Mbah, nanti pertanyaan terakhir, kira-kira Mbah kalau sahabat tani itu pengen niru kayak gini, yang perlu diperhatikan apa Mbah? Yang paling kunci yang kira-kira ben sukses kayak gini biar bisa hasilnya, yang diperhatikan apa Mbah? Ya kuncinya itu medianya lah. Kuncinya medianya. Media, bibitnya yang bagus, terus pemupukan dan pengendalian hama. Medianya tadi pakai yang campuran tadi ya, ada tanah, ada arang sekam, ada bekatul, ada apa lagi tadi? Kapur dolomit. Kapur dolomit, campur dari satu. Terus nanti bibitnya, ya bibitnya harus bagus. Bibitnya pilih bibit yang ingin ditanam. Terus perawatannya hanya dengan air itu 3 hari sekali atau berapa penyiramannya? Penyiramannya 3 hari sekali. Asal dirasa sininya basah tanahnya, tanahnya basah gitu ya. Terus pengendalian hama tadi kuncinya pengendalian hama gimana caranya Mbah? Saya juga organik Mas. Oh, organik buatnya juga. Sama itu. Pakai apa? Tembakau. Sama daun sirsak. Di dalam air itu 2 malam lah. Direndam ya, direndam 2 malam. Nah nanti campurannya deterjen, tapi kan dosisnya ada. Oh gitu, tembakau daun sirsak aja itu pestisidanya. Terus direndam 2 malam. Untuk perekatnya pakai deterjen. Iya, deterjen. Itu disemprot berapa hari sekali Mbah? Ya itu ya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi ini nggak pernah keserang wereng atau apa nggak? Enggak. Emang sehat-sehat beneran ini ya. Itu rahasianya itu tok. Iya. Paling-paling itu sampai minyak tanah, tapi kan berapa tetes lah. Oh dikasih minyak tanah. Iya. Di cairannya tadi. Iya. Berapa tetes? Untuk menetralkan itu. Oh. Kalau jane kayak sama sekolah sama ponakan saya. Insinyur pertanian. Oh ini sekolah sama insinyur pertanian. Pantesan ponakane di mana Mbah? Di Surabaya. Itu kan megang itu kebun duren kepunyaan gubernur yang dulu sebelum Khalifah. Oh beliau ya, 15 hektar apa ya? Dikasih tanggung jawab untuk ngelola kebun durennya ya Mbah? Iya. Ini jadi jenengan belajar ilmu-ilmunya sama beliau. Iya. Diajarin kayak gini gitu ya. Iya. Jadilah nanam seperti ini. Iya. Kalau ada kejanggalan saya WA. Oh ini kenapa gitu ya? Di WA mau menjawab. Iya. Ponakane ya. Oke Mbah, ini pesan-pesan buat sahabat tani sekalian. Kira-kira buat teman-teman yang nonton ini sahabat tani, ada pesan-pesan apa dari Mbah? Pemilik ini loh sawah sepanjang jalan ini. Kira-kira apa Mbak? Saya pesannya ya kalau mau beli pupuk saya alamatnya di RT 1 RW 1 Gemek Sekti Kebumen. Oke. Kalau mau niru kayak gini ya boleh. Ada untuk generasi muda Mbak, yang muda-muda yang kadang males bertani apa Mbak pesannya Mbak? Ya sini tani itu kan sebelumnya bagus, enggak kotor, enggak. Petani sukses, rakyat kayak gitu. Oh, bertani harus semangat ya. Iya. Petani sukses ini bertani itu bisa nggak kotor, bisa kotor. Ini salah satunya bertani nggak kotor nih Mbak. Nggak kotor, cuman pakai bekas air mineral galon, ditanam di halaman rumah kalian pun bisa. Karena ini di jalan umum pun bisa sahabat tani. Oke gitu aja Mbak. Ya, petani sukses. Petani sukses ya. Petani sukses ya. Rakyat sejahtera. Wis, ini slogannya nih, closingnya mantap. Petani sukses, rakyat sejahtera. Oke, penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Mbah Rojikin ya. Terima kasih, matur nuwun ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.